Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maji Adiaksa dan ini adalah kuis untuk kecerdasan AI, teknologi. Eh, dan kita lanjut ke kuisnya di sini penugasannya gitu. Kita diminta untuk membuat sebuah video penjelasan, tidak ada penjelasannya, oke. Yang pertama dari soalnya adalah konsep dasar support vector machine. Definisi dan tujuannya SVM sebagai algoritma supervised learning untuk optimalisasi dan regresi. Jadi, support vector machine atau SVM adalah algoritma supervised yang digunakan untuk tugas biasanya untuk klasifikasi dan juga regresi. Tapi, lebih sering digunakan untuk klasifikasi. Tujuan utamanya itu adalah mencari hyperplan terbaik yang dapat menyisakan kelas-kelas dalam data dengan margin maksimum. Yang kedua, di sini ada komponen utamanya yaitu komponen utamanya dari SVM yaitu hyperplane, margin, dan juga support factors. Hyperplane ini merupakan garis untuk data dua dimensi atau dua dimensi atau bidang yang untuk digunakan berdimensi lebih tinggi. Eh, ini juga digunakan untuk memisahkan kelas-kelas data. Nah, di SPM ini, hyperplane dipilih agar memiliki margin terbesar dari data terdekat. Ya, yang kedua ada margin. Margin ini jarak. eh, margin ini seperti contoh ini hyperplane yang datanya itu dekat dari masing-masing kelas. Atau bisa digunakan jaraknya. Jarak yang digunakan untuk hyperplane dengan data terdekat dan juga dari masing-masing kelas. Semakin besar marginnya itu, semakin baik di generalisasikan model. Dan terakhir itu support factors. Data titik-titik yang paling dekat dengan hyperplane dan juga mempengaruhi arah hyperplane. Mereka adalah mereka adalah kunci dalam model SPM karena hanya titik-titik ini yang digunakan untuk membangun model. Nah, ketiga adalah intuisi SPM. Bagaimana SPM menentukan batas klasifikasi yang optimal. Jadi, cara- caranya itu dengan bekerja mencari batas keputusan atau decision boundary yang memaksimalkan maksimal margin antara dua kelasnya. Jadi tidak screen. Semakin jauh hyperplane dari hypervector, semakin baik di generalisasikan. Jika data yang tidak dapat dipisahkan secara linear, maka SPM akan mencoba mentransformasikan data ke ruang dimensi lebih tinggi menggunakan kernel agar bisa dipisahkan secara linear di ruang tersebut. Kernel trick menjelaskan bahwa SPM bisa menangani data non-linear dengan fungsi kernel, linear, RDF, polynomial, sigmoid. Linear contoh untuk data yang sudah dilinear. Polynomial digunakan polinomial sebagai fungsi transformasi. RDF, radial basis function atau Gaussian umumnya digunakan untuk data kompleks. Sigmoid, nilai fungsi aplikasi pada neural network. Alasan memilih SPM. Banyak alasannya. Yang pertama itu akurat untuk data kompleks dan high dimensional. Yang kedua, tahap terpada overfitting. Terutama kalau makin besar bisa dicapai. Tiga, sangat efektif, bahkan dibuktikan jumlah fitur lebih banyak daripada jumlah sampel. Keempat, fleksibel dengan berbagai jenis kernel. Menangani data linear,
maupun non-linear itu sangat baik. Dan terakhir itu bekerja baik di ruang berdimensi tinggi. Oke, ya di sini ada penerapan SPM, studi kasus, dataset, teknik. Kita menjalankan proses implementasi secara naratif dan menimbulkan training dan evaluasi modelnya. Sini ada definisi datasetnya itu baiknya target sampai patuh selamat 0 sama dengan tidak selamat. Gitu. Itu pada dataset baik ini ada passenger ID, tipe datanya integer, P plus, tipe datanya integer, name, tipe datanya string, tipe datanya string juga, age, tipe datanya float, zip SP, tipe datanya integer, patch, tipe datanya integer, ticket, tipe datanya integer, string, pair, tipe datanya float, Kevin, tipe datanya string, dan terakhir embed, tipe datanya string. Oke, kita langsung ke labnya. Sini saya sudah memasukkan dari dataset type plus DSP. Kita mulai. Oke. Di sini kita import library terlebih dahulu. Kita di sini mengimport library pada awal-awal, kemudian untuk load dataset juga, dan memilih fitur dan target. Kita hanya ambil kolom yang relevan untuk klasifikasinya. Nah, pada fitur di sini kita mengambil class, age, SP, parts, dan pair, dan juga embed dengan target survive. Dan juga menangani handling isu juga. Pada di sini kita menangani handling dan menggunakan strategi min, juga menggunakan strategi most frequent untuk fitur embed, dan juga min untuk fitur age dan juga pair. Kita juga mengencode variabel kategorikal, yaitu lay, label encoder, lay embed, label encoder, dengan fitur lay fit transform, data, data log yang bab, lay embed, fit transform data inbound. Kolom ini dan juga embed ini adalah teks string. Nah, yang di bahasa ini pada tipe data ini, untuk ini tipe datanya string, dan juga inbox ini menjadi string. Jadi sehingga kita harus mengubahnya jadi angka dengan label encoder. Saya lanjut. Kita mesti datanya. Ini data menjadi data frame dan juga data text. Data set dibagi 80/20, kemudian agar model bisa dievaluasi. Fitur scaling. Nah, fitur scaling sini SPM ini sangat sensitif terhadap data scale atau skala data. Semua fitur numerik distandarisasi agar memiliki min sama dengan 0 dan juga standar deviasi sama dengan 1. Jadi kita training model FTM-nya, melakukan prediksi, dan juga pada di sini kita melakukan model ini, kita menggunakan SVC dari sklearn, sklearn SPM, dengan kata default RF. Ini juga bagus. Kenapa kita pakai ini? Karena bagus untuk data non-linear seperti teknik.
Setelah itu kita evaluasi modelnya. Kita melakukan penerimaan model dan juga akurasi di sini terdapat. Oke, dan ini kuantifikasi. Di sini menampilkan precision recall dan juga F1 score untuk masing-masing kelas. Di terakhir yaitu completion matrix, kita jalankan bisa kita jalankan saja. Oke, sudah. Sini ada completion matrix ya. Oke, nah, bagaimana saya evaluasinya untuk bagian C? Bagaimana nilai evaluasinya? Sini, evaluasinya itu 81, 0,8156 atau sekitar 81,56%. Yang artinya dari seluruh data uji ini sekitar 81% prediksi model sudah tepat. Baik untuk penumpang yang selamat maupun tidak selamat. Eh, bagaimana bagaimana hasil dari confusion matrix? Oke, di sini model memprediksi ada 105 orang yang tidak selamat. Kemudian dan dan di sini model memprediksi 74 penumpang selamat, yang berarti 50 dia di antaranya itu benar, dan 105 orang yang tidak selamat dan 53 di antaranya benar. Masih ada 21 penumpang yang sebenarnya selamat tetapi tidak diprediksi sudah selamat. Kemudian, dan 12 penumpang yang tidak selamat tetapi diprediksi selamat. Oke, apa yang bisa disimpulkan dari classification default? Hasil classification default decision yaitu selamat 0,42 0,82 dari seluruh prediksi selamat 82%-nya benar. Recall selamat 72% yaitu berhasil diprediksi dari seluruh penumpang yang benar-benar selamat. F1 score yaitu 0,76 keseimbangan antara precision dan recall. Kesimpulannya, model cenderung lebih baik memprediksi penumpang yang tidak selamat dibanding selamat. Nah, oke, pertanyaan yang terakhir, D, pertanyaan diskusi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane. Pada kasus ini, dataset Titanic.csv. Bagaimana SVM menemukannya dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seorang penumpang. Oke, hyperplane di sini adalah batas pemisah antara dua kelas dalam ruang fitur. Pada kasus ini, SVM sedang mencari hyperplane optimal yang memisahkan penumpang yang selamat dan tidak selamat berdasarkan fitur seperti kelas, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Oke, yang berarti jika seorang penumpang berada di sisi tertentu dari hyperplane, dia diklasifikasikan sebagai selamat. Dalam kurung, satu,
dan juga tidak selamat dalam kurun nol atau sama dengan nol. Oke, yang kedua, mengapa scaling fitur sangat penting sebelum menggunakan SPM? SPM sangat sensitif terhadap skala fitur, fitur scaling. Oleh karena itu, ia menggunakan jarak antara data untuk membentuk hyperplane. Tanpa scaling, fitur dengan nilai besar seperti layer bisa pair bisa mendominasi hitung perhitungan dan membuat modelnya bias. Dengan standar scaler, semua fitur ditandakan ke skala yang sama, yaitu min sama dengan nol dan SPD sama dengan satu. Next, ketiga, apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Kernel terbentuk dari hyperplane. Linear kernel digunakan jika data bisa digunakan bisa dipisahkan secara garis lurus. RDF atau default bisa memisahkan data yang kompleks cocok untuk dataset pada ini yaitu dataset Titanic.csv. Polinomial dan sigmoid ini untuk kasus khusus ya. Pemilihan kernel yang tepat bisa meningkatkan akurasi, tapi kalau salah pilih bisa menyebabkan overfitting ataupun underfitting. Yang keempat, bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Ada beberapa cara. Yang pertama, oversampling, misalnya SMOT, kelas minoritas, undersampling, kelas mayoritas, gunakan parameter class underscore weight balance di SPM. Saya kasih contoh. SPM. Oke, kemudian yang terakhir itu evaluasi dengan matriks seperti recall F1 score, bukan hanya akurasi. Dan terakhir itu nomor 5, apa kelebihan dan keterbatasan SPM dibanding model lain? Kelebihannya terlebih dahulu, bagus untuk data dimensi tinggi, bekerja baik pada linear dan non-linear dengan kernel. Umumnya presisi tinggi dan tahap terhadap overfitting. Kekurangannya itu lambat untuk dataset besar, sulit diinterpretasi untuk pre-processing, scaling, dan juga encoding, dan juga pemilihan kernel dan hyperparameter yang bisa tricky. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.